Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen. Di video ini aku mau bikin kue sus dengan fla rasa pandan. Ini flanya sangat lembut, perpaduan antara aroma susu dan pandan. Membuat kue ini ternyata nggak terlalu susah. Untuk tahu cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai. Pertama, kita bikin flanya. Siapkan panci. Kemudian masukkan 50 gram atau 5 sendok makan tepung maizena, 100 gram atau 7 sendok makan gula pasir, 500 ml susu cair. Tuangkan sebagian dulu agar lebih mudah untuk melarutkan tepung maizena. Kalau yang nggak suka aroma susu bisa diganti dengan santan. Setelah tepung maizenanya larut, kemudian masukkan 2 butir kuning telur, setengah sendok teh perisa vanila, bisa juga pakai vanili bubuk, setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lalu masukkan sisa susu cair. Aduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini siap untuk dimasak. Nyalakan api, gunakan api sedang saja. Aduk-aduk terus sampai flanya mengental. Ini udah mendidih, flanya mulai mengental. Setelah mengental seperti ini, kemudian masukkan 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan margarin. Karena ini margarinnya sudah asin, tidak aku tambah garam. Kalau menggunakan butter tawar, bisa ditambahkan sedikit garam. Ini kita aduk sampai margarinnya tercampur rata. Setelah margarin tercampur rata dan flanya sudah meletup-letup seperti ini, kemudian matikan apinya, lalu angkat. Kemudian tuangkan ke wadah. Lalu tutup menggunakan plastik. Ini plastiknya sampai menempel pada fla agar permukaannya nggak kering saat nanti dingin. Lalu sisihkan dulu. Kemudian kita buat kulit susnya. Siapkan wajan. Lalu masukkan 120 gram atau 8 sendok makan margarin. Kalau menggunakan butter tawar, bisa ditambahkan setengah sendok teh garam. 15 gram atau 1 sendok makan gula pasir. 250 ml air. Kemudian masak sampai menteganya mencair dan airnya mendidih. Ini udah mendidih. Kemudian kecilkan apinya, lanjut memasak menggunakan api paling kecil. Masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Aku pakai tepung segitiga biru. Aduk terus sampai semua bahan menyatu. Sampai teksturnya seperti ini semua sudah menyatu dan kalis. Kemudian matikan apinya, lalu angkat. Tuangkan ke wadah, kita tunggu sampai hangat kuku. Biarkan kira-kira 15-20 menit. Setelah adonan hangat kuku, kemudian mixer sebentar. Lalu masukkan 4 butir telur utuh ukuran sedang. Masukkan satu persatu. Mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Bisa juga mengaduknya menggunakan spatula atau whisker. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan telur selanjutnya. Mixer kembali sampai tercampur rata.
Ini telur yang terakhir. Kemudian mixer kembali, gunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata dan tekstur adonannya halus. Adonan yang di pinggir kita tengahin menggunakan spatula agar tercampur rata. Mixer kembali sebentar aja. Seperti ini ya adonannya. Ini teksturnya sudah halus. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian siapkan satu plastik lagi dan spuit. Masukkan spuit, kemudian gunting ujungnya. Gunting juga plastik yang berisi adonan. Kemudian masukkan ke dalam plastik yang berisi spuit. Dan ini siap untuk dituang. Siapkan loyang, oles tipis dengan margarin. Lalu cetak seperti ini. Untuk besarnya bisa dikira-kira, disesuaikan dengan selera. Dan ini siap untuk di oven. Sebelumnya udah kupanaskan oven dengan suhu tinggi selama kurang lebih 15 menit sampai suhunya stabil. Kemudian masukkan loyang. Panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah selama 20 menit. Kalau menggunakan oven tangkring, gunakan api paling besar untuk waktunya sama selama 20 menit. 20 menit pertama harus gunakan api besar agar kue susnya mengembang sempurna dan dalamnya berongga. Setelah 20 menit, ini sudah mengembang. Kemudian turunkan suhunya menjadi 180 derajat Celcius. Tetap gunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau sampai nggak ada buihnya. Kalau menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung besar. Ini warnanya sudah kecoklatan, buihnya juga sudah nggak ada. Kemudian siap diangkat. Seperti ini hasilnya, mengembang sempurna. Bagian atasnya berwarna kecoklatan dan bagian bawahnya tidak gosong. Kalau diketuk-ketuk ini keras, dalamnya kopong. Ini kue susnya udah dingin dan flannya juga udah dingin, siap untuk diisi. Setelah dingin, ini flannya akan mengental. Biar lembut kembali, ini bisa diaduk-aduk menggunakan whisker seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah saat mengisi. Ini siap untuk digunakan. Ambil satu kue sus, kemudian iris bagian pinggirnya menggunakan pisau atau pakai gunting. Tapi mengirisnya jangan sampai putus. Kemudian isikan flannya. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera. Seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan ini hasilnya. Dari satu resep jadi 30 kue sus dengan ukuran sedang seperti ini. Kalau mau untuk dijual atau untuk hantaran, bisa dikemas dengan box. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.